Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi selamat pagi, siang, sore atau malam teman-teman semua. Ya, saya berdoa semoga kita semua selalu sehat dan rezeki lancar selalu. Dan selalu kita semua dalam berkah Allah. Baik teman-teman, ya, ini merupakan pertemuan kita yang ke-6, ya, di mata kuliah teori bahasa dan otomata, ya. Baik, kita mulai kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai langsung ya. Oke, teman-teman, di dua minggu lalu kita itu sudah 2 minggu ya, di dua pertemuan ke belakang ya, itu kita sudah membahas tentang jenis-jenis FSA ya. Ada DFA, ada NFA, ya kan? Maksudnya itu ada yang inputannya itu hanya ke satu state, ada yang ke dua state, ya. Di mana DFA itu tuh hanya ke satu state dan NFA itu bisa ke dua state. Ya, jadi silakan simak pahami lagi itu pertemuan-pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, ya teman-teman. Baik. Nah, untuk bahasan kali ini, nah, ini kita akan membahas tentang materi ekuivalensi NFA ke DFA, ya. Ekuivalensi NFA ke DFA. Apa itu? Ini dia. Nah, jadi teman-teman, dalam KBBI, ya, ekuivalensi itu artinya keadaan seimbang, sebanding, senilai, sederajat, sama banyak, sama. Intinya ekuivalensi itu sama, ya. Jadi pokoknya sama lah, sama sebanding gitu ya. Itu artinya. Dan dalam sebuah mesin NFA, ya, itu bisa kita buat DFA-nya yang ekuivalen, yang bersesuaian. Ekuivalen di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama. Jadi intinya teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana suatu DFA dapat dibuat dari NFA yang ekuivalen. Intinya bahasa singkatnya, pertemuan kali ini kita membuat DFA dari NFA. Ya, jadi misalnya nanti kita ketemu bahasa otomata yang NFA, kita akan buat DFA-nya. Gunanya untuk apa-apa? Karena teman-teman, bagaimanapun akan lebih sulit kita nanti ini ya. Ini kalau hanya mungkin 5 state atau 7 state itu kita masih mending. Apa nanti jika sudah sampai nanti berpuluh-puluh state kita akan pusing ya. Kalau pakai NFA, kenapa? Karena NFA ini seperti yang kita bahas minggu lalu, kita bahas pertemuan lalu ya, itu sangat banyak kemungkinannya ya. Kita nanti sudah jauh-jauh nanti berpuluh-puluh kita telusuri, ternyata itu di kemungkinan ketiganya, kemungkinan keempatnya. Jadi kita akan banyak kita nanti jadi nanti kita akan banyak nanti apa? Kita nanti akan banyak langkah sehingga lama, repot, susah ya. Karena memang NFA lebih susah DFA. Ya, maksudnya gini, jika ada mesin NFA, ada mesin DFA, dia menerima inputan yang sama panjangnya, inputannya, misalnya 110111 ya, sama inputannya, maka kita condong akan lebih banyak memakan waktu, tenaga, usaha, kerumitan di NFA. Ya, akan lebih panjang caranya, akan lebih rumit, akan lebih susah kita melakukan pengecekan apakah inputan ini diterima atau ditolak itu di NFA. Ya, kalau DFA itu mudah, itu lebih condong lebih lebih mudah karena dia satu inputan hanya ada satu jalan.
Jadi ya telusuri saja jalan satu itu. Kalau ditolak, ditolak. Kalau sampai ke final state, tolak. Kalau nggak sampai final state, maaf. Kalau sampai inputan itu, kalau sampai berakhir di final state, diterima. Kalau nggak, tolak. Selesai. Kalau NFA, kalau NFA, kita telusuri satu jalan, ternyata tidak sampai ke final state, nah kita belum bisa menolak karena ini NFA, dia ada kemungkinan lainnya. Ya. Berarti sekarang kita membuat mesin DFA dari NFA. Ya. Atau kita mengubah mesin otomata yang NFA ke DFA. Intinya apa? Supaya mudah nanti kita melakukan pengecekan apakah inputan ini diterima atau ditolak. Jadi NFA yang DFA yang ekuivalen artinya apa teman-teman? Kita nanti jadi sebanding dia. Jadi dia sebanding dirinya, sebanding. Dan dia bisa menerima ini ya. Ini ya. Ekuivalen di sini artinya mampu menerima bahasa atau inputan yang sama. Ya, inputan yang sama akan sama nanti hasilnya. Ya, itu akan kita buat sekarang. Oke? Ekuivalen artinya dapat menerima bahasa atau inputan yang sama. Baik, di sini ada contoh yang sangat sederhana mesin NFA. Ya, ini contoh yang sangat sederhana. Dia hanya ada dua state. State Q0 yang merupakan initial state dan state Q1 yang merupakan final state. Ya, di sini ada dua state dan ini merupakan mesin NFA. Kenapa mesin NFA? Karena jika Q0 mendapatkan inputan 0, dia ada dua kemungkinan. Dia bisa balik ke Q0, dia bisa menuju pindah ke Q1. Ya, berarti jika ada dua kemungkinan, artinya dia ini adalah mesin NFA. Berarti ini adalah salah satu mesin NFA yang sangat sederhana. Sekarang kita bagaimana membuat ini menjadi mesin DFA. Ya. Oke. Jadi nih ya, jadi ini Q0 mendapatkan inputan 0, dia ke Q0. Q0 mendapatkan inputan 1, dia juga bisa ke Q1. Ya, berarti Q0, Q1. Q1 mendapatkan inputan 1, dia bisa ke Q1, dan dia juga bisa ke Q0. Ya. Nah, apa namanya? Nah, jadi bagaimana cara membuat ini mesin NFA ini ke DFA? Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, buat tabel transisi mesin ini ya, ini mesin NFA ya. Ya cara pertama adalah buat tabel transisinya. Nah ini dia. Ya, buat tabel transisinya. Gimana? Ini tabel transisi, saya harap semuanya sudah paham ya, sudah sangat paham ya. Buat tabel transisinya, di mana delta ke bawah adalah state-nya, delta ke kanan adalah inputannya. Ya, Q0 ya, Q0 mendapatkan inputan 0, dia kemana? Ke Q0, Q1 ya. Dia bisa balik ke Q0, dia bisa pindah ke Q1 ya. Mendapatkan inputan 0 ya, dia bisa pindah ke Q0, bisa balik ke Q0, bisa ke Q1. Artinya di sini Q0 mendapatkan inputan 0, dia ke Q0 Q1 ya, bisa ke Q0, bisa ke Q1 ya kan. Q0 mendapatkan inputan 1, Q0 mendapatkan inputan 1 ya, dia hanya ke Q1 ya. Sudah?
Sudah, karena dia hanya ada dua inputan. Sekarang step kedua, step Q1. Q1 mendapatkan inputan 0. Q1 mendapatkan inputan 0. Ada enggak? Tidak ada, tidak ada, ya kosong. Ya. Q1 mendapatkan inputan 0 tidak ada. Ya, karena dia hanya tidak ada ya. Q1 mendapatkan inputan 1. Ya, Q1 mendapatkan inputan 1. Dia kemana aja? Bisa ke Q0 ya. Ya, ini di satu ya, bisa ke Q0, bisa ke Q1, artinya Q0 Q1. Ya, teman-teman. Ingat teman, dahulukan yang step paling ujung. Ya. Berarti Q0 Q1. Ya. Paham ya? Sekali lagi, Q0 mendapatkan inputan 0, dia ke Q0 Q1, bisa ke Q0, bisa ke Q1. Q0 mendapatkan inputan 1, dia hanya ke Q1. Q1 mendapatkan inputan 0, dia tidak ada, kosong. Q1 mendapatkan inputan 1, dia ke Q0 Q1. Bisa ke Q0, bisa ke Q1. Oke, ini diagram tabel transisinya. Langkah pertama ya. Langkah pertama buat tabel transisinya. Langkah kedua, sekarang sudah ya. Sekarang kita mulai membuat diagram DFA-nya. Ingat ya, karena di sini nih Q0 adalah initial state yang di NFA, maka kalau kita ingin bikin DFA-nya, itu Q0 juga merupakan initial state yang merupakan state awal. Jadi, untuk memulai membuat mesin otomata DFA, kita bikin juga state awalnya merupakan Q0 yang juga merupakan state awal di NFA. Ya, buat diagram transisi Q0. Ya. Buat ya, udah ya. Catatan, perhatikan bahwa di sini pada gambar setiap state kita tuliskan sebagai himpunan state. Ya, jadi setiap gambar kita tulis dalam kurung himpunan ya. Sudah ya. Buat diagram transisi Q0 karena ini merupakan initial state awal dari state awalnya ya, kita bikin dulu state awalnya. Sudah? Nah, kemudian langkah ketiga, telusuri diagram transisi Q0. Ya. Ingat ya, ini di tabel ini ya. Tabel ini telusuri diagram transisi Q0. Q0 mendapatkan inputan 0, dia ke Q0 Q1, mendapatkan inputan 1, dia ke Q1 ya. Ingat ya, ini bisa cek ke belakang nanti diagram tabel transisinya. Telusuri diagram transisi Q0 ya. Jadi teman, bila Q0 mendapatkan inputan 0, dia ke Q0 Q1. Jika dia mendapatkan inputan 1, dia ke Q1 ya. Ini nih diambil dari mana, Pak? Dari tabel ini, tabel transisi ini. Ya. Berarti Q0 mendapatkan inputan 0, dia menjadi state Q0 Q1. Jadi teman-teman, kita bikin state-nya. Ya, berarti di sini kita ada state baru yang bernama Q0 Q1. Ya. Kita punya state baru yang bernama state Q0 Q1. Ya. Kita bikin state baru. Ya. Dan jika Q0 mendapatkan inputan 0, dia ke Q0 Q1. Jika Q0 mendapatkan inputan 1, dia ke Q1. Berarti ini ya. Tadi ini yang awalnya kita bikin ya. Tadi ini awalnya kita buat. Dia mendapatkan inputan 0, dia ke state baru yang bernama Q0 Q1. Jika mendapatkan inputan 1, dia ke state Q1. Jadi teman-teman, ini state baru ya. Ini adalah state baru Q0 Q1 yang merupakan hasil perpindahan jika Q0 mendapatkan inputan 0. Ya, teman-teman. Udah ya. Berarti Q1 udah karena dia sudah dua inputan ya.
Dia sudah karena dia hanya ada 2 inputan. Berarti udah ya. Inputan 1 Q0 Q1, inputan Q0 inputan 2 Q0 inputan 0 ke Q0 Q1. Sudah 2 inputan ya. Inputan 0, inputan 1. Dia hanya ada 2 inputan, 1 dan 0. Oke? Oke, udah. Sekarang langkah keempat, telusuri diagram transisi Q1. Lagi-lagi, ini dapat di mana, Pak? Di tabel transisi. Ya, teman-teman. Di tabel transisi, jika Q1 mendapat inputan 0, dia menjadi state 0. Ya, state kosong. Dan jadi gimana caranya, Pak? Dibikin state baru lagi, state kosong. Ya. Dibikin lagi state baru, state kosong. Ya, di mana Q1 mendapatkan inputan 0, dia ke state kosong. Lagi-lagi ini didapat dari tabel transisi yang di langkah kedua. Oke. Jika state Q1 mendapatkan inputan 1, ya, dia jadi state Q0 Q1, ya. Ya lagi ya, ini dari tabel transisi, ya. Q1 mendapat inputan 1, dia ke state Q0 Q1. Q1 mendapatkan inputan 1, dia ke state Q0 Q1. Apakah sudah ada Q0 Q1 state-nya? Sudah ada. Jika belum ada, maka kita tambahkan di sini. Jika belum ada. Tapi karena sudah ada, maka langsung kita kasih garis ke sana. Ya. Q1 mendapatkan inputan 0, dia ke state kosong. Q1 mendapatkan inputan 1, dia ke Q0 Q1. Ya, teman-teman. Paham ya? Oke. Langkah kelima. Berarti ini kita sudah ada, berarti di sini kita sudah ada 4 state ya. Sudah 4 state dan state Q0 sudah kita telusuri kemana aja inputannya. Q1 sudah kita telusuri ya kemana aja inputannya. Sekarang 2 lagi. Oke, langkah kelima, telusuri diagram transisi state Q0 Q1. Nah ini Q0 Q1. Kita telusuri kemana aja apanya. Kemana aja arah inputannya, perpindahannya. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit, tapi sedikit ya. Jadi teman-teman, untuk state Q0 Q1 yang merupakan dia nih ya, dia state Q0 Q1 adalah state baru. Namun state baru ini adalah gabungan dari state Q0 dan state Q1. Sekali lagi, Q0 Q1 adalah state baru yang merupakan hasil penggabungan dari state Q0 dan Q1. Maka hasil state Q1 Q0 maka hasil dari state Q0 Q1 merupakan penggabungan antara hasil Q0 dan Q1. Maksudnya apa? Gini. Nah, ini ya. Belum. Ya. Teman-teman, ini didapat dari tabel transisi. Ini didapat dari tabel transisi ya. Didapat dari tabel transisi. Jadi teman-teman, jika Q0 mendapatkan inputan 0, dia menjadi state Q0 Q1. Pindah ya, pindah ke state Q0 Q1. Jika state Q1 mendapatkan inputan 0, dia menjadi state kosong. Ya. Ya. Pertama ya, kita telusuri ya. Ini kita telusuri yang inputan 0. Ya, kita telusuri inputan 0 Q0, inputan 0 Q1, dia kemana aja.
Ya. Ini lagi-lagi teman-teman, ini didapat dari tabel transisi di langkah kedua, ya. Nah, jika kita ingin tahu state Q0, Q1 mendapatkan inputan 0 dia kemana, maka kita harus menggabungkan state Q0 mendapatkan inputan 0 dia kemana, state Q1 mendapatkan inputan 0 dia kemana. Ya, dari tabel transisi kita dapatkan state Q0 mendapatkan inputan 0 dia menjadi state Q0 Q1. State Q1 mendapatkan inputan 0 dia menjadi state tidak ada, kosong. Q0 Q1 tambah kosong artinya apa? Tetap. Q0 Q1 kena kosong ya, tidak ada apa-apa ya. Q0 Q1 mendapatkan inputan kosong dia tetap Q0 Q1 artinya apa? Sehingga diperoleh jika state baru Q0 Q1 mendapatkan inputan 0 menjadi state Q0 Q1. Ya, karena dia menggabungkan antara inputan 0 Q1, inputan 0 Q0. Ya. Lalu yang kedua, sekarang berarti ini ya, berarti kita masuk sini. Nah, dia mendapatkan inputan 0 dia tetap ke Q0 Q1. Ya. Balik ke sini. Nah, sekarang Q0 Q1 mendapatkan inputan kedua yaitu 1. Dia kemana aja? Kita cek lagi inputan Q0 dan inputan Q0 dan inputan Q1 jika mendapatkan inputan 1 dia kemana aja? Ya teman-teman, gini. Kita cek di tabel transisi yang di langkah kedua. Jika state Q0 mendapatkan inputan 1, maka dia ke state Q1. Ya. Jika Q1 mendapatkan inputan 1, maka dia jadi state Q0 Q1. Kita gabungkan ya. Q1 kita gabungkan ke Q0 Q1. Ya. Harusnya kan Q0 Q1 Q1 ya. Namun karena sudah ada Q1, maka Q1 yang kedua kita eliminasi. Artinya apa? Diperoleh jika Q0 Q1 mendapatkan inputan 0. Misalnya ya, ini maksudnya jika Q0 Q1 mendapatkan inputan 1 ini ya, bukan 0 ya. Inputan 1, maka dia menjadi state Q0 Q1. Ya. Berarti sama. Q0 Q inputan 0 dia Q0 Q1, inputan 1 dia Q0 Q1. Gitu ya. Ini 0 ini 1 ya. Salah ini. Ini aslinya ini adalah 1. Nah, itu ya. Sehingga terbuatlah diagram ini. Selesai? Belum. Masih ada satu state lagi yang belum, yaitu state ini, kosong. Ya. Ya, berarti ini sudah ya. Berarti Q0 mendapatkan, ya betul dulu. Berarti ini lagi ya. Oke. Telusuri diagram transisi kosong. Nah, teman-teman, peraturannya, bila state kosong mendapatkan inputan 0 dan 1, pokoknya mendapatkan inputan apapun, maka dia akan tetap ke dirinya sendiri. Ya, inputan apapun yang ada state ini, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Ya, 1, 0, 1. Sekarang sudah selesai ya. Ini adalah diagram transisi, ini adalah mesin otomata DFA yang ekuivalen dengan NFA sebelumnya. Ya teman-teman. Bentar, tunggu. Nah ini
Jadi teman-teman, ini adalah mesin DFA, mesin NFA yang tadi ya. Yang ini kita ubah ke mesin DFA menjadi ini. Ya. Mesin NFA ini menjadi mesin DFA seperti ini. Inilah hasilnya. Ya. Dan kedua ini adalah ekuivalen, artinya dia bisa menerima inputan yang sama. Jadi jika nanti ada inputan masuk sini, jika ini menolak, maka ini juga pasti akan menolak. Jika ada sini masuk inputan ini menerima, ini juga pasti akan menerima. Dia ekuivalen, sama. Ya, teman-teman. Ya. Oh, ini saya lupa ini. Mungkin ada yang bertanya ya, lalu Pak, mesin DFA ini mana apanya Pak? Yang merupakan start akhir Pak, atau final startnya Pak? Yang mana Pak? Start akhir Pak? Nah, cara mengetahui, cara kita mengetahui mana start akhirnya, kita cek di mesin NFA sebelumnya. Nih, di sini mana yang start akhir? Key 1, ya kan? Makanya di mesin DFA-nya yang merupakan start akhir, semua yang mengandung key 1 merupakan start akhir. Berarti yang mana aja? Ini yang pertama, start akhir. Ya, ini start akhir. Mana lagi? Nah, ini ya. Key 0, key 1, dia mengandung key 1 step akhir. Berarti di mesin DFA ini ada dua step akhir, yaitu step key 1 dan step key 0 key 1. Ya. Paham ya? Ini dia. Hasil NFA ke DFA. Silakan teman-teman pahami ya. Jika teman-teman kurang paham ya silakan nanti kita diskusi di grup. Baik. Itu dia. Sekarang kita masuk ke jenis otomata baru. Sebenarnya ini bukan baru ya. Ini yang kita bahas minggu lalu. Ada kita singgung sedikit di minggu lalu. Yaitu NFA dengan E-move. Epsilon move atau transisi kosong. Ya, yang sempat kita singgung sedikit di minggu lalu. Ya. Ini NFA dengan epsilon move itu perpindahan ya. Ini yang kita bahas di pertemuan lalu ya. Yaitu ada pindahan langsung ya epsilon move. Perpindahan state bisa terjadi tanpa adanya inputan, tanpa membaca input, dia bisa langsung secara spontan, ya, perpindahannya, ya. Jadi dia bisa pindah langsung tanpa baca input jika ada epsilon. NFA dengan epsilon. Nah ini ya, ini ada mesin NFA ya dengan 3 epsilon. Ya. Ada 3 epsilon. Ini ada mesin NFA dengan ada epsilon. Dari sini kita bisa kasih keterangan ya teman-teman. Dari Q0 tanpa membaca input dapat langsung pindah ke Q1. Dari sini bisa langsung pindah ke Q1. Kok bisa Pak? Ada e-move-nya. Ya. Dari Q1 bisa langsung pindah ke Q2. Dari Q1 bisa langsung pindah ke Q2. Ya, teman-teman. Dari Q4 tanpa membaca input langsung pindah, bisa langsung pindah ke Q1. Ya. Karena dia ada epsilon move-nya. Itu. Jadi berarti dari Q0 dia bisa langsung pindah ke Q1, bisa langsung pindah ke Q2. Ya, langsung dia bisa pindah karena ada e-move. Jadi kalau ada gini ya,
Jadi tanpa inputan pun dia langsung bisa pindah. Langsung pindah dia bisa. Ya, itu dia. Nah, sekarang pembahasannya adalah e-closure untuk NFA dengan e-move. Apa itu e-closure? E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Ya, adalah state-state yang bisa dicapai satu state tanpa membaca input. Ya, artinya misalnya ada suatu state, dia kemana aja bisa langsung pindah tanpa membaca input, kemana aja. Gitu ya. Contoh ini ya, ini tadi ada ya, tadi ini ada mesin NFI ini ya. Kita bikin e-closure-nya. E-closure kinol. Ya, e-closure kinol. Artinya apa? Ingat ya, e-closure adalah perpindahan state tanpa adanya inputan. Dia bisa kemana aja. Ya, e-closure kinol. Tentu yang pertama dia bisa pindah ke dirinya sendiri. Jadi teman-teman, suatu state dia akan bisa pindah, semua state dia akan bisa pindah ke dirinya sendiri. Ya. Berarti kalau state kinol dia bisa pindah pertama ke dirinya sendiri. Kinol. Dia kena ada e-move, dia bisa pindah ke Q1. Karena juga ada e-move, dia bisa pindah ke Q2. Berarti e-closure kinol artinya kinol dia bisa berpindah 3 kali tanpa inputan, yaitu ke kinol diri sendiri, bisa langsung pindah ke Q1, bisa langsung pindah ke Q2. Ya, itu e-closure-nya yang kinol. Sekarang kita masuk ke e-closure yang ke Q1. Ya. Q1 yang pertama e-closure-nya tentu dirinya sendiri. Satu dan ada lagi dia bisa langsung pindah ke key 2 karena dia ada epsilon move-nya, ada e-move-nya. Berarti e-closure dari key 1 adalah key 2. Ya. Lalu sekarang key 2. Kemana e-closure-nya? Ya. Lihat key 2. Kedua, e-closure-nya pertama tentu ke dirinya sendiri. Karena setiap state dia bisa pindah ke dirinya sendiri. Kedua bisa pindah ke dirinya sendiri. Kedua. Ada lagi? Tidak ada ya. Kenapa? Karena dia tidak punya epsilon move. Ya, kedua tidak punya epsilon move. Berarti dia hanya bisa pindah ke dirinya sendiri. Artinya e-closure dari Q2 adalah Q2 itu sendiri. E-closure dari Q3. Nah ini. Yang pertama tetap ya, dia ke dirinya sendiri, Q3. Ya. Lalu ke mana lagi? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak ada epsilon move-nya. Di Q3 tidak ada epsilon move-nya, artinya dia tidak bisa loncat ke stat lain ke dirinya sendiri saja. Ya, tetap Q3 berarti closure dari Q3 adalah Q3. E-closure dari Q4. Nah, Q4 apa aja? Yang pertama lagi-lagi tentu dirinya sendiri. Q4. Ada apa? Kemana? Ke Q1. Kenapa? Dia ada epsilon move-nya ke Q1. Berarti Q4, Q1. Ada lagi? Ada apa? Kemana? Ke Q2. Karena dari Q1 bisa langsung ke Q2. Berarti ke Q2. Artinya apa? E-closure dari Q4 adalah Q4 dia sendiri pindah ke Q1 dan juga langsung pindah ke Q2. Nah, udah ya, karena hanya ada 5 ya, 5 step. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 udah ya. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi ini dia. E-closure dari Q0 adalah Q0, Q1, Q2. E-closure dari Q1 adalah Q1, Q2. E-closure dari Q2 adalah Q2.
E-closure dari key 3 adalah key 3, E-closure dari key 4 adalah key 4, key 1, key 2. Gitu ya. Semoga teman-teman memahaminya. Baik, next. Oh, udah. Itu dia. Itu dia ada materi tentang ekuivalensi NFA ke DFA dan juga ada perpindahan e-closure ini. Ya, harap teman-teman pahami. Lagi-lagi teman-teman, jika teman-teman kurang paham, silakan kita diskusi di grup kelas. Dan tugasnya, ini ada mesin NFA ya, buat DFA-nya. Ya, pilih satu aja nggak apa. Pilih aja satu ya, atau inilah ya ini ya, buat mesin DFA-nya ya. Pilih satu buat mesin DFA-nya ya. Tugas 2, ini jadi 2 ya. 2. Ini ada mesin otomata ya yang merupakan NFA dengan e-move buat e-closure dari masing-masing stepnya. Ya, buat e-closure dari masing-masing stepnya. Itu tugasnya. Ya, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.